Datang dan pergi penjual kelapa, hujan lebat di hari senja. Selamat pagi Mirsa menyapa dari Kota Malang kepada sahabat Fresh Juice di mana saja. Hari ini, Selasa 21 Januari 2025, kita akan mendengarkan Renungan Daily Fresh Juice edisi OMK yang akan dibawakan oleh Kak Ali Antonius dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Selamat pagi Bapak Ibu dan juga teman-teman OMK. Kita bersuka kembali di tahun yang baru. Mari sejenak kita bawa hati dan pikiran kita taruh di tempat yang teduh untuk sama-sama mendengarkan pesan Tuhan hari ini melalui Injil Markus pasal 2 ayat 23 sampai 28. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Jawab Yesus kepada mereka, Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya? Lalu kata Yesus kepada mereka, Hari Sabat diarahkan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan, ponsel saya rusak dibanting gempa. Nomor kontak saya hilang semua. Satu-satunya yang tersisa ialah nomormu. Tuhan berkata, dan itulah satu-satunya nomor yang tak pernah kau sapa. Di atas adalah penggalan bait sebuah puisi dalam buku Perjamuan Kongguan, buku yang berisi kumpulan puisi khas Djoko Pinurbo yang menggambarkan kehidupan sehari-hari dengan sentuhan ironi, humor, dan kesedihan yang mendalam. Sejalan dengan puisi itu, riset menunjukkan bahwa banyak anak muda hari ini, yang jumlahnya sekitar 70%, mengandalkan media sosial untuk mencari validasi. Orang muda berusaha menampilkan versi sempurna dari diri mereka dengan berbagai aktivitas seperti swafoto, traveling, outfit kini, nonton konser mahal, dan juga pencapaian besar di sosial media. Sahabat Fresh Juice, Yesus hari ini beradu argumen dengan orang Farisi. Orang Farisi adalah gerombolan kaum religius dan juga kaum sosial di kalangan Yahudi pada zaman Yesus. Orang Farisi ini sangat menghormati hukum Musa atau hukum Taurat. Kehidupan mereka menekankan kepada kesucian pribadi, seperti mencuci tangan sebelum makan, mengikuti aturan makan kosher atau Yahudi, atau juga mematuhi hari Sabat dengan sangat ketat. Makanya tak heran mengapa mereka sangat mengkritik Yesus dan murid-muridnya hari ini. Saya semangat membahas ini. Jika kita kulik lebih jauh lagi, memang dalam hukum Taurat ada 39 pekerjaan yang dilarang untuk dikerjakan pada hari Sabat. Nah, untuk konteks hari ini yang agak mendekati dengan aktivitas murid-murid Yesus itu ada salah dua, yaitu menuai hasil panen dan mengumpulkan hasil panen. Namun, ketika kita baca kembali Injil hari ini, secara prakteknya juga menurut saya tidak juga duanya. Karena ini ketika pas lewat, ya diambil seperlunya untuk makan, ya buat ganjil perut. Jadi menurut saya protes dari orang Farisi itu ya agak berlebihan, bahkan cenderung mencari-cari kesalahan. Makanya tak heran Yesus juga menjawab, ini kan kalian ngerti kitab suci, coba baca Kisah Raja Daud. Nah, jika dikasih analogi atau contoh yang dekat dengan kita, misalnya kita mengurus surat
keterangan, namun lupa cap. Kita disuruh pulang sama petugasnya. Karena katanya suratnya belum lengkap. Jarak pulang 15 km. Atau contoh yang lain. Orang sedang sakit, sekarat. Dilempar sana-sini untuk urusan administrasi. Tahu-tahu pasiennya sudah meninggal saja. Biasanya setelah itu nanti akan ada video klarifikasi. Sahabat Fresh Juice, saya kira hal-hal seperti ini yang dikritik oleh Yesus hari ini. Jangan sampai kita ini terpenjara pada pemahaman ritual yang kaku atau aturan yang mengikat, namun abai terhadap kemanusiaan. Makanya ungkapan skakmat dari Yesus hari ini keluar bahwa hari Sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Dan kalimat ini juga berlaku umum. Kita tinggal saja mengganti konteksnya. Misalnya, hukum untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum. Aturan itu dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk aturan. Sosial media untuk komunikasi, bukan untuk validasi, dan lain sebagainya. Poinnya adalah agar kita tahu esensinya, bahwa kemanusiaan dan kasih selalu menempati posisi yang paling atas. Sahabat Fresh Juice, jadi apa relevansinya dengan kita orang muda? Saya menyoroti soal efek sosial media ataupun kemajuan teknologi di awal renungan hari ini, karena menurut saya itu yang dekat dengan kita orang muda hari-hari ini. Saat ini bahkan standarisasi dan validasi sangat mudah ditentukan oleh konten di sosial media. Seolah sudah tak ada yang benar atau salah, yang ada hanyalah persepsi. Mana persepsi yang diterima secara luas, dia yang menang, dia yang diikuti. Bersembunyi di balik slogan kebebasan berekspresi. Saya kira kita bisa relate dengan cerita perdebatan Yesus hari ini untuk tahu persepsi mana yang harus kita ikuti. Nah, cerita teman saya berikut bisa jadi stimulan untuk menambah cara pandang kita. Saya punya teman, dulu ia bekerja di perusahaan pertambangan, jauh dari kota. Gajinya besar, fasilitas mantap, jatah liburnya pun oke. Satu ketika ada rekan satu kantornya yang mendapat kabar duka, anaknya meninggal. Namun naas, kabar duka itu datang di saat yang tidak tepat, bukan pada saat hari cuti atau hari libur rekannya itu. Sehingga butuh waktu yang panjang untuk bisa keluar dari area kantor atau area site. 2 hari lamanya baru bisa keluar. Ketika dia pulang, anaknya sudah dimakamkan. Yang didapati hanyalah istri dan air mata. Melihat kejadian itu, teman saya resign, walau dia belum menikah dan punya anak. Sahabat Fresh Juice, jika saat ini kita berada pada posisi yang mengambil keputusan atau sebagai pengambil keputusan, semoga kita diberikan karunia kebijaksanaan untuk bisa mengambil keputusan. Mengambil keputusan di saat yang genting dan penting tidak selalu mudah. Kita perlu minta hikmat dan kebijaksanaan. Telepon Yesus melalui doa-doa yang kita panjatkan. Sehingga puisi Joko Pinurbo hari ini tidak berlaku untuk kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Kak Ali untuk renungannya hari ini. Puji Tuhan kita bisa menelepon Yesus setiap saat 24 jam per 7 hari, bebas pulsa, dan banyak kontak daruratnya. Sahabat Fresh Juice, terima kasih telah menghubungi layanan pelanggan Daily Fresh Juice. Untuk yang sedang capek, tekan Matius 11 ayat 28. Untuk yang sedang khawatir, tekan Filipi 4 ayat 6. Dan untuk yang mau sharing kontak daruratnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Demikian renungan hari ini. Sampai jumpa di renungan Daily Fresh Juice edisi OMK selanjutnya.
Salam Fresh Juice.